Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Landari, mahasiswa semester 6 dengan NIM 02021002, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Baiklah, pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu Bapak Faisal Asmui MAK. Dalam video ini, saya akan membahas materi yang berjudul Penafsiran dalam Hukum Pajak, yang dimana pembahasan tersebut mengenai metode penafsiran dan kekosongan hukum. Baik, di sini saya akan membahas metode penafsiran terlebih dahulu. Pasti kawan-kawan banyak yang bertanya atau penasaran, metode apa aja sih yang ada dalam penafsiran dalam hukum pajak ini? Untuk yang pertama yaitu ada penafsiran tata bahasa atau gramatika, yang merupakan dasar akal untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran otentik, yakni menurut pembuat undang-undang sebagaimana tercantum dalam memori penjelasan, dan kemudian diteruskan ke penafsiran-penafsiran yang lain. Contohnya, yaitu pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyatakan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal-hal sebagai berikut. Nah, kata dapat di sini mengandung arti tidak harus atau tidak wajib, sehingga penerbitan surat keterangan pajak kurang bayar atau SKPKB tersebut bukan merupakan suatu keharusan. Yang kedua ada penafsiran doktriner, merupakan penafsiran dengan cara mengambil pendapat dari para ahli, khususnya ahli-ahli perpajakan dalam buku-buku karyanya. Penafsiran ini juga biasanya berupa pendapat para saksi ahli di dalam sidang peradilan pajak. Untuk yang ketiga ada penafsiran sosiologis. Penafsiran ini adalah suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Yang keempat ada penafsiran sistematik. Penafsiran sistematik merupakan penafsiran dengan menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama atau mengaitkan dengan pasal-pasal undang-undang lainnya. Maka dibuatlah peraturan atau sistem-sistem terbaru yang dimana akan membantu masyarakat ataupun warga setempat. Yang kelima ada penafsiran otentik. Penafsiran otentik merupakan penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Penafsiran otentik juga bisa disebut dengan pemaparan. Contohnya, dalam suatu undang-undang terdapat suatu pasal mengenai ketentuan umum, biasanya ada pada pasal 1, yang isinya menjelaskan arti atau maksud dari ketentuan yang telah diatur. Lalu kemudian ada penafsiran historis. Penafsiran historis adalah penafsiran atas undang-undang dengan melihat pada sejarah dibuatnya suatu perundang-undangan. Penafsiran menurut sejarah hukum juga dapat dilakukan dengan cara menyelidiki apakah suatu peraturan itu datangnya dari sistem hukum yang terdahulu. Nah, penafsiran historis juga dapat dikatakan membawa hasil yang telah didiskusikan oleh yang terdahulu. Contohnya, perkembangan pengertian pembayaran dalam masa pajak dari pajak penghasilan. Dari mulai sebelum reformasi, perpajakan dijalankan yaitu dengan official assessment. Setelah reformasi perpajakan 1983, sistem yang dianut adalah self-assessment dengan cara penentuan besarnya pembayaran masa yang berbeda. Yang ketujuh ada penafsiran perbandingan. Penafsiran perbandingan adalah penafsiran dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang lama dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, atau ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum asing. Yang kedelapan ada penafsiran analogis. Merupakan penafsiran atas suatu peraturan dengan cara memperluas cakupan peraturan tersebut ke permasalahan yang sejenis atau setara atau analog yang tidak ada aturannya secara spesifik. Penafsiran analogis juga pembahasan dari penafsiran perbandingan. Yang terakhir ada penafsiran a contrario. Penafsiran a contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam undang-undang. Soal yang dihadapi yang dimaksud adalah pro kontra. Penafsiran a contrario dalam bidang hukum pajak tidak diperbolehkan dikarenakan
merugikan wajib pajak, dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang sudah jelas pengaturannya. Kita masuk ke dalam kekosongan hukum. Apa sih yang dimaksud dengan kekosongan hukum? Sebelum kita masuk, apa pengertian kekosongan hukum? Saya akan jelaskan, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk kekosongan hukum sendiri adalah perihal meliputi keadaan, sifat, dan sebagainya, kosong atau kehampaan, sehingga kekosongan hukum merupakan kekosongan atau ketiadaan atau ketidakjelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Lalu mengapa sih bisa terjadi kekosongan hukum? Nah, kekosongan hukum terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Contohnya seperti kasus LGBT di Indonesia, yang dimana tidak ada kriminalisasi terhadap aktivitas ataupun pelaku LGBT, tetapi tidak dilegalkan LGBT. Atau bisa disebut juga di mana aktivitas LGBT tidak dapat dipidana, tetapi tidak juga jadi ilegal LGBT tersebut. Lalu apa akibat yang timbul? Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum menyebabkan kebingungan atau kekacauan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu penafsiran hukum pajak merupakan upaya atau usaha untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas atau mempersempit pengertian hukum pajak yang ada dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, metode yang digunakan untuk menafsirkan hukum pajak yaitu ada metode tata bahasa atau gramatika, penafsiran doktriner, penafsiran sosiologis, penafsiran sistematik, penafsiran otentik, penafsiran historis, penafsiran perbandingan, penafsiran analogis, dan penafsiran a contrario. Lalu, terdapat kekosongan hukum, yang merupakan keadaan di mana terdapat kekosongan atau ketiadaan peraturan perundang-undangan hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti belum dibuatnya peraturan yang mengatur tentang suatu keadaan atau walaupun sudah diatur, tetapi terdapat ketidakjelasan atau tidak lengkap dalam hukum tersebut. Kekosongan hukum mengakibatkan kekacauan hukum yang mengatur masyarakat. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan saya mengucapkan satu pantun yang indah. Siang-siang makan pepaya, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya Indri Landari, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 0202201002, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.